Halo semua, balik sama gue Erwin di channel Rek Project. Nah, di video kali ini gue mau membagi cerita nih tentang paranormal experience seseorang yang pernah mendaki Gunung Salak, cuy. Nah, yang katanya sih dia banyak gangguan nih pas dia naik Gunung Salak. Nah, langsung aja kita kenalin dan tamunya Ceker. Ceker ayam. Kenapa lo Ceker sih? Kagak, nama asli gue Abdurrahman, men. Abdurrahman. Iya. Kenapa bilang Ceker? Mungkin karena gue sering naik gunung jadi Lo nyeker kali nggak? Kagak juga, enggak. tapi beberapa kali pernah kok. Oh gitu. Ketika sepatu jebol apa gimana gue pernah nyeker. Mungkin dari situ teman-teman gue iya, ngata-ngatain sih, dari ngatain jadi nama panggilan. Jadi enak gue manggil apa nih? Ceker aja nggak apa-apa. Ceker. Ya, biar asik. Ya, akrab ya. Yoi. Oh iya, sebelum lo mulai ceritain nih, nah, Oke. jadi kita sekarang lagi ada di sebuah kedai kopi nih ya, yang Iya. berada di Jalan Ben Hill. Nah, untuk informasi lebih lengkap nanti gue cantumin di kolom deskripsi, dan untuk Instagramnya juga gue cantumin. Pokoknya ini tempatnya asik banget. Nah, salah satu kopinya ini nih yang ada di depan. Dia ini kopi gula aren. Jadi dia jual-jual di per botol kayak gini, dan juga dia ada di Grab dan juga GoFood. Jadi kalian misalkan males keluar rumah, takut, apalagi sekarang lagi pandemi kan, lagi pandemi, kalian takut keluar rumah, langsung aja pesen di Grab atau enggak di GoFood. Dia jual yang botolan gini, ada yang jual yang gede juga, ada 3 ukuran. Nah, kalau misalkan emang kalian mau ke tempatnya langsung datang aja, nanti gue cantumin alamatnya. Oke? Nah, langsung aja dimulai nih. Jadi yang gue denger katanya lo naik Gunung Salak, terus ngalamin beberapa gangguan gitu. Tuh, silakan diceritakan. Oke. Jadi gini, Min. Beberapa tahun lalu tuh sekitar 2017. Ya, 2017 itu gue sama teman-teman kerjaan gue berencana untuk naik gunung kan. Pada saat itu awalnya mau naik Gunung Gede Pangrango kan. Cuman ada salah satu temen gue tuh namanya Pak Thomas. Dia sih karyawan di kantor, dan gue waktu itu OB, dan dia sering lihat foto-foto gue di gunung, dan dia pengen naik gunung di waktu itu, dan dia pengen langsung naiknya gunungnya itu Gunung Salak. Kan gue juga awalnya bilang jangan Gunung Salak, gue dengan alasan gue terlalu curang gini-gini. Terus dia tetap kekeh, dan teman-teman gue juga mau gitu ya kan. Jadi kita Gunung Salak aja, bener tuh Gunung Salak. Dan dia juga pernah lihat beberapa foto gue di Gunung Salak waktu itu. Ya udahlah, gue bilang ya udah, kalau emang kalian mau ke Gunung Salak, gue bilang ya kita tentuin waktu, hari kan. Terus ya sebelum itu gue tetap teman-teman gue suruh kayak jaga fisik, kayak jogging gitu, stamina nya biar terjaga kan. Nah, ya udah kan tuh, kita itu pergi di hari Sabtu, kita pasti weekend gitu, karena Gunung Salak dekat. Jadi gue perginya itu hari Sabtu pagi gitu. Dan ngumpulnya itu di kosan teman gue di daerah Setiabudi itu. Kita ngumpul semua, kita kumpul berlima. Kita naik gunung itu 7 orang, dan 2 ini perempuan, dia orang Bekasi, temennya Pak Thomas kan. Nah, kita di situ gue udah bilang jaga kondisi, jaga fisik. Ternyata kita begadang di situ, begadang, main, bercanda, main PS apalah. Jam 5 subuh kan, gue bilang kita jalan jam 5 nih, kita naik kereta pertama biar cepet kita sampai stasiun Bogor. Ternyata ngaret lah, kita naik kereta kedua itu sekitar jam 7 atau jam 6 gitu. Terus ya udah kita jalan di situ, dan dengan kondisi yang masih ngantuk dah, kita sampai tidur di kereta. Udah gitu kan, kita sampai stasiun Bogor itu jam 8-an, jam 8 lah ya, jam 8. Dan di situ gue kirain Kasinta dan Rina itu sudah sampai. Ternyata belum kan, kita harus nunggu lagi gitu. Kita nunggu sampai jam 9. Iya, sampai jam 9 kita tunggu, dan akhirnya ketemu, kenalan lah ya kan. Karena baru kenal sama Kasinta dan si Rina ini, gue baru kenal karena mereka temannya Pak Thomas. Dan untungnya juga di situ gue udah kayak nyarter mobil angkot. Jadi nyarternya dari Jakarta? Iya, gue udah nyarter. Jadi gue sempat kenal sama supir angkot itu. Waktu itu kan gue pernah naik sama angkot itu juga kan. Jadi ya udah, gue pakai angkot ini aja, gue bilang. Ya udah, sekitar 300.000 atau 200.000 gitu kan.
gue nyater angkot itu bolak-balik, jadi dia nganter dan jemput kita gitu, tetap kontekan kan. Oke, itu udah oke. Udah kita jalan, belum jalan sih, kita kayak makan dulu lah, kita sarapan. Sebelum kita jalan, kita sarapan dulu tuh Win, di warung makan gitu, makan. Udah kita jalan tuh jam 10-an lah, jam 10 kita jalan. Gue lewat jalur Cimelati itu waktu itu masih ilegal, jalur ilegal, dan gue dulu itu belum tahu kalau ilegal itu nggak boleh dan resmi itu emang jalur resmi itu. Gue dulu belum ngerti sih, dan gue lewat situ jalur ilegal sih katanya, situ sebenarnya jalur ilegal, nggak boleh buat pendakian gitu, jalur pendakian di situ. Nah kan namanya jalur, kalau naik angkot kan namanya mau naik gunung kan pasti kayak tanjakan banget tuh Win. Dan angkotnya itu angkot kayak yang bobrok banget sih, bukan bobrok sih, kayak gitu lah bentuk angkotnya kan, kayak buat nanjak aja tuh kayak nggak bisa gitu. Sampai gue, Pak Thomas dan beberapa temen gue tuh kayak Miftah yang cowok-cowok tuh turun angkot, dan yang cewek tetap diangkut, dan kita jalan emang dikit lagi sampai sih situ, dikit lagi sampai, terus ya kita turun aja biar ngangkat nih mobil. Soalnya lumayan juga berat kalau bawa keril, kita turun di situ kan. Udah kita jalan, dan angkot pun tetap jalan naik sampai ke pos. Itu bukan pos pendaftaran sih, kayak pos biasa aja gitu. Di situ ada penjaga kayak satpam gitu atau orang warga situ lah kan. Kita di situ kita izin, tetap izin. Cuman waktu itu gue ngebayar gue tanya kan, kita ini bayar nggak? Gue bilang gitu kan. Oh bayar, kata dia gitu, kayak buat ini aja sih, apa namanya, buat biaya rokok lah gitu. Satu orang 10.000 lah pada saat itu, 10.000. Ya udah kita kasih 70.000 dong kan, kita 7 orang. Boleh mandi, kata temen gitu, ini boleh mandi dulu gak Kir? Ya udah lu silakan mandi, gue bilang gitu. Situ ada kotak sih kayak buat gitu. Dan dia mandi dan yang lain prepare, dan kita tuh prepare untuk logistik di tas siapa, tenda itu masih di base camp kaki gunungan, itu di tas siapa, apanya, tenda harus di tas siapa kan gitu. Ya udah kita berangkat itu sekitar jam 11:30-an sih, benar-benar matahari tuh benar-benar di atas kepala banget, parah. Di situ kita belum tidur ya kan, capek banget dan lemes banget gitu. Terus gue jalan 11:30 itu, si Rina ini kan apa namanya, dia ngalamin drop gitu, badannya ngedrop banget, dia kayak lemes banget gitu, kayak muntah gitu. Terus tapi dia tuh tetap disemangatin sama Kasinta dia, karena aku nggak bisa nyemangatin karena aku baru kenal, nggak deket banget, jadi Kasinta yang nyemangatin. Terus sampai jalan terus dia tanya masih bisa kata dia, lanjut jalan. Itu belum sampai pos 1, itu belum sampai pos 1 dia udah kayak gitu. Terus gue khawatir kan, ini kira-kira bisa gak sih nih orang, gue kayak yang bisa gak sih nih orang diajak naik gunung lagi ya, kata gue gitu. Ternyata gue tanya Pak Thomas pun, dia sering naik gunung juga kok gitu ya kan, karena temannya Pak Thomas kan. Sampai gue nanya, dia sering naik gunung gak sih gitu, gue khawatir juga kan. Ya udah, kata dia udah beberapa kali naik gunung. Oh oke, gue bilang. Kita tetap jalan terus dia tetap kayak gitu, kayak lemes banget, kayak udah gue sampai sini aja kata dia. Terus jangan, gue bilang gitu, kalau sampai sini semua ya kita pulang aja semua, gue bilang gitu. Terus kata Kasinta kan, apa namanya, sayang katanya, kita udah prepare jauh-jauh hari kan, emang waktu itu udah jauh-jauh hari kita prepare-nya. Terus ya udah sampai akhirnya si tasnya si Rina itu dibawa lah sama temen gue, dibawain tukeran. Jadi ke Rina ini bawa daypack, dan kerilnya itu dibawa adiknya Miftah namanya Hendra tuh waktu itu, dibawa sama dia. Ya udah dibawa lah sama dia kan. Sampai pos 1 kita lewat, terus cuma foto-foto sebentar. Pos 2 kita istirahat, kayak ngerokok, ngobrol, bercanda-bercanda biasa. Itu jalur benar-benar sepi banget kan. Jadi yang namanya jalur ilegal kan, bandel sih gua waktu itu, emang gue nggak ngerti. Sepi banget, dan benar-benar pendaki itu dari kelompok gue doang, 7 orang ini, kita orang doang gitu. Nggak ketemu orang kan, biasanya kalau di gunung lain kayak ketemu aja lah pendaki lain kan, yang mau naik, yang mau turun ya kan. Ini nggak sama sekali kan. Terus sampai di pos 2 tuh kita ngobrol-ngobrol. Terus gue tanya, kita mau makan nggak? Enggak, nanti aja
kata dia. Ya udah, gue ngambil inisiatif di pos 3 kan, karena gue pernah juga ke Gunung Salak, jadi gue tahu ada sumber air di pos 3. Ya udah, kita ke pos 3, kita makan siang, ibaratnya udah menjelang sore lah, makan menjelang sore itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 itu kita makan. Sempat azan juga, kita lama di situ karena azan juga kan, kita break sekarang kita makan. Gue masak Indomie situ kan, kayak ngopi-ngopi sama anak-anak kan, ngobrol-ngobrol lagi. Itu masih belum ketemu pendaki Win, masih belum ada pendaki satu pun, parah sih. Bis itu sebenarnya orang yang penakut, cuman gue di sini temen gue udah nganggap gue bisa bawa mereka gitu. Jadi ya udahlah, gue coba untuk beraniin diri aja situ. Terus situ kita bawa ini ya, apa namanya, dirigen tuh Win. Kita bawa dirigen, kita isi di situ. Situ ada sumber air, kita isi buat di camp nanti, gue bilang diisi. Dan pada bawa temen gue lah. Terus temen gue tiba-tiba kayak capek gitu, maksudnya pegel, gue ganti-gantian dah tuh, pada ganti-gantian. Pas di pos 4 itu gue ngeliat temen-temen gue itu kayak drop banget semuanya gitu. Gue juga sempat ngerasain drop juga, kayak anjir ini banget sih, kayak tumben banget gue naik Gunung Salak tuh berasa banget capeknya gitu. Biasanya kan kakak gue naik Gunung Salak itu normalnya 6 jam gitu sama temen gue waktu itu. Ini lebih dari 6 jam sih, parah, lebih dari 6 jam kalau dihitung itu, emang lebih dari 6 jam. Terus apa namanya, tetap jalan dan terus kayak Kasinta masih nyemangatin Rina kan, bisa masih bisa sampai diiming-imingin coki-coki lah, apalah, makan ini makan itu kan. Tetap jalan. Terus di situ gue ngambil inisiatif itu, kita ada debat di pos 4 atau di pos 4 kita ada debat yang gue bilang ini kayaknya nggak nyampe nih kalau kita sampai ke puncak nih. Kita mau buka camp di sini aja apa gimana? Terus ada pada masih semangat juga, tapi kondisi itu mereka gue lihat tuh kayak drop banget. Jadi gimana ya, gue ngeliat mereka kondisinya nggak bagus tapi mereka tuh masih semangat gitu. Di situ sih gue berharapnya, gue sebelum maghrib gue udah buka tenda gitu, gue berharapnya. Dan gue situ berdoa, ya Allah kasih saya petunjuk, apapun itu saya nggak mau nerusin. Makanya kan anak-anak kan lamban gitu, gue juga merhatiin juga kan teman-teman gue. Terus udahlah gue bilang, terus sekitar jam 5-an gue udah kayak parno gitu, takut. Gue bukan nggak ke mistis sih, lebih takut kayak ke fisik teman-teman gue dan takut kenapa-napa temen gue kan. Situ gue pastikan yang bertanggung jawab, yang tanda tangan di pos itu gue kan. Anjir, gue dalam hati gue pertama kali sih nih kayak gini, gue bilang. Itu jadi pelajaran gue banget sih, dan pada akhirnya gue jadi suka naik gunung situ sih. Terus kita dikasih hujan tuh di 5:30 tuh, hujan tuh ini di 5:30 itu. Terus gue kan jalan duluan tuh Win. Gue harus nyari lapak buat temen-temen gue, biar temen gue bisa langsung buka tenda, biar dia langsung istirahat gitu kan. Gue sampai atas, alhamdulillah tuh gue nemu kayak lapak itu buat 2 tenda gitu kan. Ini kayak cukup nih buat 2 tenda nih, gue bilang kan. Pada akhirnya kan tas gue taruh dan gue turun lagi nyusulin mereka. Gue bilang ada lapak, kita ngecamp aja. Terus ya udahlah, katanya nggak apa-apa ya kita ngecamp sini, tapi nanti kita summitnya jam berapa gitu. Dia katanya kita harus sampai puncak, kalau kata Kasinta kita pokoknya harus sampai puncak. Oh ya udah, penting kita istirahat dulu, gue bilang gitu. Gue nggak ngomong sih ke Kasinta pada malam itu, anak-anak pada begadang. Deh kita istirahat. Gue bangun tenda sama temen-temen gue kan, akhirnya di situ gue bangun tenda. Terus apa namanya kan, biasalah masak-masak gitu, masak-masak Indomie, makan kopi, teh gitu kan, gue masak kayak gitu. Terus gue kayak denger suara orang jalan gitu kan dari atas, cek. Ya ada pendaki nih, sekalian ibaratnya kan temen gue mau nanya masih jauh gak sih puncak gitu. Ternyata itu orang kayak orang daerah situ Win, kayak dia bukan pendaki, ya orang situ, penghuni, maksudnya orang warga situ lah ya kan. Ditegur lah sama gue, Kang gitu. Terus sama temen gue juga ditegur kan, sama si Miftah itu ditegur kayak, dari mana Kang? Katanya semain dari atas. Main, terus kita jam 7-an Win, main ke atas ngapain? Jam 7-an ngapain? Gue bilang ke atas. Terus gue yang biasa aja sih. Terus kayak gue si Miftah sih nawarin mau minum bang. Terus kayak dia,
oh boleh. Terus minum dah tuh, Ker air kata si Miftah gitu. Gue kasih lah air kan, nih air minumnya gue bilang. Ternyata dia nggak sendiri Win, sekitar 3 atau 4 orang gitu turun dari atas. Dia turun dari atas teman-temannya, dan itu dia nggak ada yang pakai sendal Win, nyeker di situ, dia nyeker. Terus si yang pertama ini bilang ada air teh gak gitu, bilang ke si Miftah, dan Miftah bilang Ker air panas masih ada, masih mau bikin apaan teh. Ya udah gua bikinin dulu tuh air panas kan. Terus dia si Miftah ini yang ngobrol, karena dia posisinya tuh benar-benar rendanya dia itu dekat jalur dan gue agak kesini gitu, jadi gue juga ngobrolnya sama Pak Thomas dan Karina gitu, sama Kasinta. Gue berempat di tenda itu. Ya udah si Miftah ngobrol, terus si Miftah bilang Ter katanya tehnya nggak manis. Oh ya udah ye, gue buatin tehnya nggak manis kan. Gue buatin teh, udah dikasih ke Miftah. Gue kasih nih Mif. Terus gue kembali lagi ngobrol sama Pak Thomas, gue nggak ngobrol sama dia enggak gitu. Terus si Miftah ngobrol-ngobrol, terus gue tanya kan ketika dia mau pergi itu emang ditanya emang pada dari mana Mif? Habis pada main katanya ngelewatin lembah sama tebing-tebing gitu, dia ngapain sih? Nggak tahu lah. Terus gue ada kepikiran untuk nyari ilmu kali, dalam hati gue doang, cuman nyari ilmu kali ini orang, jangan-jangan gue bilang gitu. Terus ya udah ketika yang pertama itu dia bilang kayak gini, orang yang pertama datang itu dia bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, makasih pertama bilang makasih ya bang, kata dia gitu. Ya kan, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, tenang aja aman kok. Terus gue yang senyum gitu kayak aman Kenapa nih? iya aman. Terus bercanda bukan gue, iya makasih gue bilang gitu ya. Dia turun. Terus kan teman-teman gue yang kayak Mufti, Ervan, dan adiknya si Udin itu, si Hendra kan di dalam tenda. Gue di luar nih, gue Pak Thomas sama si Udin di luar kan. Biasa kan gue mau tidur di depan tenda gitu kan. Gue tidur depan tenda aja kali, gue bilang gitu. Terus kata Kasinta, jangan, di dalam air masih muat kok. Karena kan gue biasa tidur di luar tuh kalau naik gunung Win. Terus Pak Thomas bilang kayak gini kan ke gue, gue aja yang tidur di luar, lo di dalam, kata dia gitu. Emang lo berani Pak? Beranilah, kata dia kan gitu, beranilah. Terus pada akhirnya ya udah lo tidur luar ya. Iya, gue masuk dah tuh, ternyata Miftah juga masuk. Dia nggak berani ternyata tidur di luar sendiri. Dikirain gue Pak Thomas, dikirain dia gue bakal so berani, so berani anjingnya orang yang ada di sini. Terus akhirnya dia beberapa menit kemudian dia masuklah ke tenda. Kok nggak dingin ya Ker gunungnya, kata dia gitu. Emang biasanya sih emang dingin gitu, ini nggak dingin Win. Emang gue ngerasa tuh kayak nggak dingin nih, gue bilang gitu dalam hati, cuman nggak dingin gue bilang. Kenapa nih? Terus gue kayak ya udahlah gue tidur, dan gue harus tidur duluan, gue nggak mau tidur belakangan. Pertama kalau gue tidur belakangan, Pak Thomas kalau sampai Pak Thomas tidur duluan, dia tidurnya ngorokin, dan gue nggak bisa Win. Dan gue nggak bongkar semua itu. Dan gue nggak bisa, sebenarnya gue harus tidur duluan gue. Ternyata kan gue belum merem sih, dan akhirnya Pak Thomas tiduran kan, habis duduk gitu, habis ngomong kayak gitu Pak Thomas, gue duluan kan dalam tiduran. Akhirnya Pak Thomas tiduran, gue belum merem mata tuh, tuh kayak jadi sunyi banget tuh. Di situ mulai kayak gangguan di sini nih. Terus kayak yang sunyi aja gituin, apa namanya, cuacanya juga kayak dingin kagak, panas kagak, jadi anyep aja kayak sunyi gitu. Gue belum merem. Di situ gue dengar suara orang jalan tuh Win. Gue belum merem mata kan, suaranya tuh kayak pasukan ABRI gimana sih, kayak bruk gitu Win. Jadi pikiran gue pertama kayak ini binatang nih, babi nih, gue takut babi kan. Gue takutnya babi, dan gue nyari benda keras apapun itu di samping gue pegang gini nih. Pas gue pegang benda itu, suara itu hilang. Udah gue tidur lagi kan, dan suara itu ada lagi, dan suaranya pun ngiterin tenda gue gitu. Jadi kayak beberapa kali ngiterin tenda gue. Ini apaan gue bilang. Cuman gue berusaha untuk tenang aja, udah tidur. Dan gue tuh di situ langsung yang pikiran gue nggak aneh sih, cuman ya ini binatang nih, kayaknya sih binatang. Terus beberapa itu hilang dah tuh suaranya kan.
suara hilang, akhirnya gue bisa tidur dong. Dan bisa tidur itu gue sekitar jam 11-an atau jam 10 gitu baru bisa tidur. Terus sekitar jam setengah 3 atau jam 3 itu gue kebangun dong. Gue kebangun melek gitu. Dan si orang konyol Pak Thomas ini, Pak Thomas lagi ya? Iya. Emang nih ada orang ini Pak Thomas. dan orang konyol ini parah sih ya. Parah kayak apa ya? Gue kiraan pertama kesurupan anjir. Terus kayak gini kedinginan Min. Cuman gue di situ kayak bodo amat. Gue kayak melek gitu, cuman gue nggak bangun kan. Gue ngeliat dia gitu. Cuman gue kan masih ngantuk banget itu kan. Ya, jam setengah 3-an kan. Terus kayak Pak Thomas tuh kedinginan kan situ. Terus gue tidur lagi ya. Tidur lagi. Gue akhirnya nggak bisa tidur di situ. Khawatir juga kan. Akhirnya gue duduk dah kan. Lo kenapa sih Pak? Gue bilang gitu. Dingin Ker. Oh lo sih tadi bilang gak dingin gunung. Gue bilang emang lo nggak dingin Ker. Padahal di situ gue emang nggak kedinginan. Cuman gue bilang sama dia tuh dingin sih gitu. Cuman dingin sih. Padahal gue nggak dingin gitu. Enggak. Sleeping bag itu pun buat bantal biasa buat ini gue tidur gue kan. Terus gue bilang kan sama dia, lo kedinginan Pak? Iya. Ya udah tidur, gue bilang gitu. Pakai aja sleeping bagnya, gue bilang gitu. Kita masih ada waktu tidur nih, jam 4 kita jalan. Kita bangun, kita makan, kita jalan, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gue pengen kencing tapi takut, kata dia gitu. Wah, terus gue langsung ada pikiran, oh berarti dia denger yang suara orang jalan itu yang tadi dong. Oh berarti ini beneran binatang nih, gue bilang gitu. Karena Pak Thomas denger. Oke, langsung di situ. Ya udah yuk Pak, gue temenin kalau mau kencing, gue bilang gitu. Gue kencing ke samping atau belakang tenda gitu, nganterin dia kencing kan. Sudah belum Pak? Udah. Dia tuh gue balik. Dan gue balik ke tenda itu. Lalu gue minum dulu deh. Minum. Segar anjir. Oke cuy, sorry tadi kameranya mati. Kita lanjutkan. Oke, tadi kan sampai Dari pasang tenda ya? Pak Thomas kencing ya. Pak Thomas kencing. Pak Thomas kencing tuh di situ. Terus gue balik ke tenda dan gue nggak langsung tutup tenda itu tuh Win. Gue kayak yang masih kebuka tenda, terus gue bilang gue ngerokok dulu ya, gue bilang gitu. Terus kata dia, gue tidur aja, kata dia gitu. Tenda kebuka itu, pandangan gue langsung ke trek, ke jalur pendakian, dan situ ada pohon gede. Dan di situ gue kayak ngeliat cahaya, kayak cahaya putih gitu, kayak cahaya putih. Cuman itu bukan cahaya ternyata. Pas gue tegesin lagi tuh bukan cahaya, ternyata kan itu kayak pocong, bisa dibilang pocong sih. Terus Tapi lo samperin tuh? kagak lagi lah, gue samperin begituan. Tapi lo beneran ngeliat bentuknya sih? Bentuknya bener. Jadi awalnya itu kayak cahaya kayak dia begini, yang bikin gue yakin itu pocong itu dia kayak yang gini sampai gue tuh beneran pocong apa halusinasi gue atau ini cahaya gitu, apa ini cahaya. Sedangkan di gunung itu nggak ada cahaya Win. Cahaya lampu tenda gue pun mati, udah gue matiin, dan senter habis Pak Thomas kencing pun mati gitu, gue matiin. Gue sampai gue tuh cari Pak Thomas itu, gue penasaran itu ini beneran makhluk astral apa Pak Thomas, wah ini pocong kan, sampai gue bilang gitu. Dia sampai udah lu tidur aja, dia bilang gitu. Sampai gue di situ sempat pikiran gue kosong, langsung pikiran gue di situ kosong kan, kosong kayak kosong aja gitu, kayak ngeblank gitu. Gue langsung teng gitu kayak, sampai Pak Thomas pun narik gue, udah lu tidur gitu. Sampai gue ditarik, udah lu tidur aja kata dia gitu. Akhirnya iya gue tutup tenda gue. Gue situ masih berpikir kan kayak, ini pocong yang gue lihat itu pocong apa bukan gitu. Anjir, gue kalau inget sih gue pertama kali sih kalau emang itu beneran gitu. Kayak udah lah, gue
berusaha untuk tidur, tapi gue di situ nggak bisa tidur kan, udah nggak bisa tidur, pikiran gue udah macam-macam kemana-mana gitu kan, udah kemana-mana. Terus gue nggak bisa tidur, Pak Thomas pun di situ udah nggak bisa tidur juga, udah nggak bisa tidur, pusing kepala gue. Itu Kasinta itu langsung kebangun sekitar jam 4-an. Kasinta bangun, kalian kenapa sih berisik? Oh udah jam 4 kak, gue pikir begitu. Ya gue nggak mau temen gue tahu apa yang gue lihat gitu. Ya udah Kasinta bangun, udah kita mau jalan jam berapa? Kata Kasinta, nanti aja jam 5 apa kak? Gue bilang gitu kan. Ya udah kita prepare aja dulu. Ya udah gue prepare kan, kayak nyiapin perlengkapan untuk summit, kayak gue pakai tas daypack itu buat gue nyiapin jas hujan, air minum buat di trek nanti kan. Dan gue bangunin teman-teman gue yang di tenda sebelah kan, kayak Miftah, si Mufti sama si Erpan sama si Hendra itu gue bangunin kan. Susah banget emang tuh geng itu dibanguninnya, susah banget kan. Ujung-ujungnya gue jalan itu jam 4:30-an. Dan itu pun yang summit nggak semuanya Win, nggak semuanya yang ikut summit. Si Rina pun yang awalnya cedera dari bawah sampai camp itu, malah dia yang bisa sampai puncak. Dia yang semangat, jadi semangat gitu. Terus yang ikut summit itu akhirnya si Hendra, adiknya si Miftah kan. Nah, Mif, lu bener nggak ngikut? Kalian nggak ngikut? Dan di situ mereka kakinya tiga-tiganya emang kram gitu, cedera gitu kan. Kaki gue masih pada kram kan. Gue jaga tenda aja kata dia gitu kan. Oh, ya udah lu jaga tenda. Terus si Miftah bilang sama gue kan, kayak Ker jagain adik gue. Jadi gue kayak beban juga sih buat gue, anjing gue ditanggung jawabin kan. Ya udahlah gue bilang, ya Mif, gue jagain. Ya udah gue jalan dulu ya. Udah gue jalan dulu lah kan, gue bilang gitu kan. Terus udah kayak mau jalan itu gue baca doa dulu, kita baca doa, ngumpul baca doa. Udah kita lanjutin perjalanan. Berapa menit perjalanan itu? Anginnya kenceng banget Win, kayak apa ya, kenceng banget tuh pokoknya angin tuh, tapi nggak lama Win, kayak kenceng banget sampai pohon-pohon pun bunyi kerakak gitu. Jadi di situ apa sih, gue takut gitu kan, takutnya itu ada pohon rubuh atau gimana. Dan anginnya itu sering banget, dan berapa detik kemudian hilang, dan berapa menit kemudian datang. Dan anginnya pun sampai kayak orang siul gitu, kayak tahu gak sih lu, angin kenceng banget sampai kayak ada suara kayak gitu. Terus gue bilang, aduh anginnya kenceng banget sampai gue pun dingin di situ kan, dingin banget. Karena mungkin karena gue kepikiran di situ, gue ngeblank tuh di situ Win. Gue di situ ngeblank, kayak gue kan jalan nih duluan nih gue, karena gue yang pernah ke situ gitu. Gue ngeblank kan di situ pikiran gue, ngeblank banget dah gue di situ. Terus kayak gue jalan bukan semau hati dan pikiran gue, semau kaki gue anjir jalan udah kayak udah jalan aja udah gitu. Yang penting gue mau sampai puncak sama teman-teman gue kan, pikiran gue gitu kan. Dan gue nggak tahu kalau gue itu ternyata salah jalan, salah jalur parah sih situ. Gue takut di situ, gue takut nyasar gitu. Di situ gue ditepok sama Kasinta kan, kayak kayak kita salah jalan dah. Ini rumput masih bagus banget, nggak ada apa namanya, nggak ada bekas injakan orang. Jadi lo tau gak sih, rumput yang masih bagus banget gitu, rumput yang bener-bener masih bersih aja gituin. Terus kayak gue di situ juga masih ngeblank, gue dengar suara itu, cuman gue ngeblank tetap jalan gitu, gue tetap jalan. Kedua kalinya baru gue ditepok ayam sama Kasinta, kak, gue bilang itu, kenapa kak? Kayak kita salah jalan nih. Terus gue juga di situ langsung, astagfirullahaladzim. Jalannya itu benar-benar yang apa? Pohon pun kecil-kecil, jadi kecil-kecil, jadi dari tinggi-tinggi jadi kayak bagus banget, kayak di taman gitu. Kayak ini rumput belum diinjak orang, ini rumput belum diinjak orang, dan ini bukan jalur loh. Parah sih di situ, langsung gue yang gimana nih teman-teman gue, biar cara teman-teman gue nggak panik. Kalau gue bilang kita salah jalan, teman-teman gue pasti pada panik dong, dan gue bakalan panik. Di situ gue cukup panik sendiri tuh, disituin gue panik. Cuman gue apa namanya, biar teman-teman gue nggak panik itu gue speak aja, gue kayak speak, kita istirahat dulu, duduk.
Terus gue bilang ke Kak Sinta, iya Kak kita ini ceker salah jalan, gue bilang. Ketika anak-anak lagi duduk ya kan minum sebentar ngobrol, gue coba ngecek untuk balik arah kan, ngecek jalur lagi. Dan Kak Sinta bilang sama gue, Ker, itu ada tali rapia di pohon ikatnya. Itu berarti pertanda itu jalur gitu. Akhirnya gue tetap lanjutin perjalanan itu tuh. Dan jam 4:30 gue nge-trek. 4:30 gue nge-trek itu kayak perjalanan tuh kayak lama banget. Gue nggak biasanya lama gitu. Naik Gunung Salak tuh 6 jam normalnya gitu. Dihitung-hitung lebih dari 6 jam dong gue dari jam 11 siang itu kan, dihitung sama camp sama terus gue lanjutin perjalanan kan. Gue kayak jalannya kayak udah jauh banget, gue bilang capek banget gitu. Itu tetap jalan dan gue masuk jalur hutan lagi dan suara angin pun ada lagi, angin yang kayak di atas tuh kayak ada pesawat aja gitu, pesawatnya gitu kayak anginnya kenceng banget. Parah sih, di situ gue takut di situ. Nggak ada pendaki lain, masalahnya gue nggak bisa yang nanya-nanya gitu. Gelap, yang masih gelap itu, terus gue tetap jalan. Gue rasanya nggak nyampe gitu, udah lewatin pos 5, udah lewatin tempat-tempat yang gue pernah lewatin gitu, nggak nyampe. Gue sampai puncak itu sekitar jam 7 dari jam 4:30 ke jam 7 itu kan berapa jam, harusnya itu 1 jam sih. Dari gue tempat camp gue itu harusnya 1 jam gue udah sampai puncak. Ini kagak anjir, lebih dari 1 jam. Terus setelah gue sampai puncak pun biasalah orang udah sampai puncak kan foto-foto, dan gue di situ udah nggak kerasa capek, nggak mikirin apapun itu. Terus Kak Sinta sempat mau foto tuh di Gunung Salak itu ada makam Win. Jadi itu katanya sih makam Mbah Salak gitu, cuman gue nggak tahu kan sejarahnya Gunung Salak itu kan. Gue pendaki gunung tapi gue nggak tahu sejarah gunung, dan gue emang orang yang nggak mau tahu sejarah mistis gunung sebenarnya Min. Udah nggak takut ya? Karena gue orang yang penakut Min. Kalau gue mau naik gunung dan gue tahu sejarah mistisnya, gue bakal kepikiran dan gue bakal takut gitu. Gue nggak tahu dah tuh. Yang gue tahu gue nggak boleh foto di situ, di makam itu gue nggak boleh foto. Gue kan pernah nih sama temen gue ke situ. Gue minta foto di situ sama temen gue. Nggak boleh nggak boleh foto sama kuburannya, kalau mau foto lo nya aja kata dia gitu, nggak boleh ada kuburannya. Dan si Kak Sinta foto di situ sama kuburannya, yang fotonya Rina kan, dan dia foto di situ kan. Setelah dia foto, gue bilang Kak jangan foto sama kuburannya, dia bilang iya. Ya udah, setelah kita foto-foto kita makan kita di atas puncak itu. Gue masakin Indomie, masak kopi buat teman-teman ya kan, kita ngopi-ngopi situ, ngobrol-ngobrol. Udah dong, setelah itu kita turun ke tent. Dan di puncak itu lumayan rame orang, ada pendaki lain gitu. Sedangkan gue naik kan nggak ada pendaki tuh, di atas puncak banyak pendaki lain gitu. Dan gue nggak ngobrol sama pendaki lain karena gue masak di situ kan. Anak-anak foto-foto pada sibuk. Kalau udah di puncak sibuk masing-masing kayak foto-foto gitu kan. Sudah, setelah itu gue turun ke tempat camp gue lagi kan, ke tenda. Gue balik ke tenda dan gue sampai tenda pun temen gue nih bertiga masih tidur anjir, dia masih tidur. Katanya sih dia pagi sempat bangun untuk nyari Drigen yang dia tinggal gitu, dan nggak ketemu, hilang. Dia akhirnya tidur lagi, dan ternyata tempat camp gue itu bener-bener buat 2 tenda Win. Jadi satu tenda dekat jalur, satu tenda ternyata belakangnya jurang. Itu kalau tidurnya gue berempat rusuh, jatuh mungkin ke jurang. Dan akhirnya gue turun tuh. Dan di situ masih kayak pertama gue naik aja, nggak ada pendaki lain lagi untuk naik ataupun turun gitu. Sepi banget gitu tuh jalur. Terus kayak biasa dah, Pak Thomas kan orangnya kan kayak konyol banget gitu, bercanda mulu. Dan situ nggak biasanya katanya si Kak Sinta itu suka marah-marah mulu. Di situ Kak Sinta tuh kayak emosian mulu sama Pak Thomas, dibercandain kayak gimana tuh sih, bercandanya jadi kayak marah-marah, diajak bercanda marah-marah terus. Tapi tetap dibercandain dong Pak Thomas tuh di situ kan. Sampai base camp pun, sampai pos itu
Kayak gitu dia, masih yang marah-marah gitu. Terus ya gue bilang, gue karena gue belum kenal, jadi gue bilang nggak mungkin kayak gini orangnya suka marah-marah kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah, gue di situ gue telepon angkotnya lagi untuk jemput dong, dan gue jemput untuk stasiun aja setelah pulang. Tapi setelah beberapa hari kemudian kan Kak Sinta nelpon tuh, sepatu masih nelpon gue, Kir, Sinta diikutin nenek-nenek, si Kak Sinta diikutin nenek-nenek. Terus gue langsung yang wah, pikiran gue langsung yang kayak jangan-jangan gue ngomong sama Pak Thomas, jangan-jangan gara-gara dia foto di makam itu, Pak. Coba dah lo tanya dah, dia di makam itu foto sama kubur-kuburannya nggak sih, maksudnya apa sih namanya, foto sama kuburannya sama dia sama kuburan ini nggak sih gitu, ada kuburannya nggak sih fotonya? Ternyata ada katanya gitu. Coba hapus, gue bilang gitu. Gue juga nggak ngerti kan, coba hapus aja. Terus siapa tahu kan, soalnya gue udah bilang jangan foto di makam itu, gue bilang gitu. Terus akhirnya kan setelah Pak Thomas ngomong kayak gitu, gue langsung yang kita beberapa minggu kemudian tuh kita kayak ngumpul lagi, Win. Jadi di situ gue baru kayak yang cerita-cerita kejadian yang malamnya itu, kayak gue ngeliat kayak gitu pas sih. sampai rumah baru tuh cerita. Iya, gue baru sampai rumah baru dari cerita yang apa yang gue lihat gitu, apa yang gue lihat pada malam itu, pada saat itu. Terus Pak Thomas juga cerita gitu, iya gue ngerasa nggak bisa tidur, risih gitu. Iya, hawanya juga beda gitu. Terus kayak ya emang Gunung Salak parah sih emang. Masih kalau Gunung Salak gue juga denger dia terkenal itu dia angker sih, Gunung Salak. Kata orang sih, yang gue tahu sih gitu sih, Gunung Salak tuh emang terkenalnya dia angker, mistisnya kuat gitu kan. Ya namanya juga gunung kan. Namanya gunung ya udah pasti tempatnya sih gitu. Cuman gue denger lagi pesan abang gue kan, kayak lo naik gunung itu jangan nyari yang aneh-aneh. Kalau lo nyari yang aneh-aneh lo pasti ditemuin yang aneh-aneh gitu. Penting naik gunung hatinya bersih. Tujuannya naik gunung, nggak ada tujuan macam-macam. Ya, Apalagi tapi kan kalau Pak Thomas kan orang gila kan tuh, dia orang orang penasaran tuh. Jadi pesannya kalau mau naik gunung jangan ajak Pak Thomas. Dia orang yang penasaran banget sama hal-hal kayak gitu. Jadi lo yang nggak mau ngeliat, lo bakalan ngeliat dan lo bakalan terganggu, itu sih kata gue sih. Terus pesan-pesan lo nih untuk para pendaki-pendaki nih, yang apalagi yang baru pemula nih, ada pesan-pesan gak nih? Kalau mau naik gunung terus kayak gimana? Siapin apa? Gimana ya? Gue juga nggak terlalu berpengalaman banget buat naik gunung. Kayak gue belajar pun dari apa yang gue lihat sih, kayak fisik gitu, harus kondisi fisik gue harus bagus. Terus kayak gue nggak boleh berpikiran aneh-aneh tentang gunung gitu, karena gue tujuan gue naik gunung kan gue mau refreshing gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih, kayak lo jangan, persiapan lo tuh harus benar-benar matang sih kalau naik gunung. Kalau kata gue, kalau lo nggak matang, dan perhitungan lo tuh harus benar-benar matang juga, perhitungan waktu segala macamnya gitu. Penting aku sih sehat ya kita ya, sehat. Terus juga perlengkapan juga tuh kan. Ya, itu harus perlengkapan tuh penting banget. Jadi nggak sembarang orang naik gunung main legang aja gitu. Itu kayak lo anjir, gue mau naik gunung mau foto doang di atas, itu kalau nggak safety lo kelar itu. Kelar lo. Oke lah, ya pokoknya segitu dulu cerita dari Mas Ceker nih, Mas Ceker. Mas Ceker. Oh iya, lu ada Instagram nggak? Ada. Apa di Instagram? Ceker, CHKER-nya 4 kali. Tuh, nanti gue cantumin di bawah. Yes. Ya, jangan lupa di follow nih. Jadi untuk kalian yang mau naik gunung bareng Mas Ceker, langsung aja di DM ya. Tapi jangan nyari yang aneh-aneh, gue takut. Ya udahlah, sekian dulu video kali ini. Pokoknya sekali lagi bilang nih, untuk kalian yang rumahnya deket daerah Ben Hill, Karet atau Setiabudi, pokoknya sekitaran daerah Ben Hill, bisa langsung main ke kedai kopi karena harganya murah dan juga makanan dan minumnya enak banget cuy. Ya udah, sekian dulu dari gue. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @erwindamanik97 dan Instagram Rek Projects di @rekprojects. Oke, see you next video. Bye.